Praktik pengalaman lapangan mandiri berkolaborasi ini pada minggu kedua saya akan mencoba memaparkan kegiatan pengolahan bahan pustaka inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Pencatatan ini penting agar pengelola perpustakaan maupun orang yang berkepentingan dengan perpustakaan mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki, rekam jejak dari pengadaan koleksi tersebut, dan agar tertib administrasi. Bahan-bahan pustaka yang telah dimiliki oleh perpustakaan, baik yang diperoleh dengan cara pembelian, hadiah, wakaf, tukar-menukar, pinjam-meminjam, maupun dengan cara lain, harus dicatat dalam buku induk. Pencatatan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan ke dalam buku induk inilah yang dinamakan dengan inventarisasi bahan pustaka. Inventarisasi merupakan tahap paling awal dalam pengolahan bahan pustaka. Manfaat dari kegiatan inventarisasi ini antara lain memudahkan pustakawan dalam merencanakan pengadaan koleksi pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, memudahkan pustakawan melakukan pengawasan terhadap koleksi yang dimiliki. Dan yang ketiga, memudahkan pustakawan dalam menyusun laporan tahunan tentang perkembangan koleksi yang dimiliki. Selain itu, dengan membuat buku inventaris yang baik serta pengisian data yang tepat, maka perpustakaan akan mudah dalam membuat statistik dan laporan tentang beberapa hal, yaitu jumlah bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan, jumlah judul dan eksemplarnya, jumlah judul dan eksemplarnya berdasarkan bahasa, jumlah buku fiksi, buku teks, buku referensi, jumlah penambahan bahan pustaka setiap tahun, dan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, untuk inventarisasi pustaka dapat dipilih bentuk buku, kartu, maupun dengan komputer. Adapun kolom inventarisasi dapat dipilih diantaranya nomor urut, yang kedua tanggal, yang mana ini diisikan tanggal kapan buku bahan pustaka tersebut diterima dan menjadi milik perpustakaan. Yang ketiga, nomor inventaris, yang mana ini merupakan kegiatan memberikan penomoran buku berdasarkan urutan penerimaannya. Nomor inventaris ini disebut juga dengan nomor induk buku, yang mempresentasikan bahwa buku tersebut merupakan koleksi yang kesekian yang dimiliki perpustakaan. Setiap eksemplar bahan pustaka memiliki nomor induk yang berbeda, meskipun judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbitnya sama. Dan
Apabila bahan pustaka hilang, kemudian diganti buku yang sama dengan cetakan yang sama, maka nomor induk yang digunakan sesuai dengan nomor induk dari buku yang hilang. Selanjutnya, kolom inventarisasi asal. Keterangan ini biasanya diisi dengan simbol sesuai dengan cara pengadaannya. Misalnya, pembelian, pemberian, penggandaan, semuanya menggunakan huruf masing-masing. Keterangan ini biasanya diisi dengan simbol sesuai dengan cara pengadaannya. Kolom inventarisasi selanjutnya yaitu kolom pengarang, dapat diisi dengan nama pengarang dari buku tersebut. Selanjutnya kolom judul, lalu kolom impresium, dan yang terakhir dapat diisi dengan kolom sandi pustaka. Selanjutnya ada beberapa kegiatan atau pekerjaan dalam inventarisasi. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan bahan pustaka dapat dimulai dari memeriksa kondisi bentuk fisiknya, apakah baik atau cacat, kesesuaian antara jumlah judul dan eksemplar yang dipesan dengan yang diterima, serta kelengkapan isinya, apakah ada halaman yang kosong, dan apakah kualitas pencetakannya sudah sesuai. Yang kedua, kegiatan pengelompokan. Pengelompokan dilakukan dengan mengelompokkan bahan pustaka yang telah diperiksa tadi ke dalam bidang-bidang umum. Misalnya, dikelompokkan berdasarkan judul. Hal ini bertujuan agar memudahkan pekerjaan selanjutnya, seperti penelusuran sementara ataupun pengontrolan. Kegiatan pengolahan bahan pustaka selanjutnya yaitu kegiatan pengecapan. Pengecapan stempel kepemilikan dan stempel inventaris dilakukan atas bahan pustaka yang dikelompokkan pada halaman atau bagian tertentu dari bahan pustaka tersebut. Pada umumnya, minimal 3 cap kepemilikan dibubuhkan pada setiap bahan pustaka. Misalnya pada halaman judul, halaman tertentu di tengah-tengah, dan halaman terakhir. Sedangkan 1 cap inventaris dibubuhkan pada setiap halaman judul. Kegiatan pengolahan bahan pustaka selanjutnya adalah kegiatan pencatatan. Semua bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan atau yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan harus dicatat pada buku, baik itu buku induk atau langsung dicatat di komputer. Pencatatan ini dapat dipisahkan menurut jenis bahan informasinya. Sebagai contoh, inventaris buku paket, buku fiksi atau non-fiksi, majalah,
CD, referensi, jurnal, dan sebagainya. Informasi-informasi pada bahan pustaka yang harus dicatat pada buku induk atau komputer minimal terdiri dari nomor urut, tanggal pencatatan, nomor inventaris, asal bahan pustaka, pengarang, judul, impresium, dan keterangan tambahan lainnya. Baik, mungkin sampai sini praktik pengalaman lapangan mandiri berkolaborasi pada minggu kedua. Apabila ada kekeliruan dalam informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.